Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan hasil laporan kami, yaitu laporan analisis sumber daya lahan dan air. Berikut merupakan latar belakang dari penelitian kami. Selanjutnya, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kondisi kemampuan tingkat kesusahan pengguna lahan dan arahan pengguna lahan yang sesuai dengan kondisi wilayah subdestansi, kemudian bagaimana kondisi ketersediaan air permukaan dan air tanah, serta kebutuhan air domestik maupun non-domestik di wilayah subdestansi. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kondisi kemampuan lahan, tingkat kesusahan pengguna lahan, dan arahan pengguna lahan yang sesuai dengan kondisi wilayah destansi. Dan mengetahui kondisi ketersediaan air permukaan dan air tanah, serta kebutuhan air domestik maupun non-domestik di wilayah destansi. Selanjutnya merupakan satuan lahan yang dapat dijumpai di lokasi kajian meliputi kerucut Gunung Sumbing Muda, lereng atas Gunung Sumbing Muda, lereng tengah Gunung Sumbing Muda, lereng bawah Gunung Sumbing Muda, dataran kaki Gunung Sumbing Muda, dan dataran aluvial. Kemudian dapat dijumpai perbukitan denodasional Gunung Sumbing Lama dan juga perbukitan struktural menoreh. Next. Selanjutnya merupakan evaluasi kemampuan lahan yang diidentifikasi dengan 3 metode, yaitu weight factor, arithmetic matching, dan juga subjective matching. Pada weight factor matching, maksud saya weight factor, dapat ditemui faktor pembatas yang meliputi drainase, tingkat erosi yang tinggi, dan juga tekstur tanah. Ketiga faktor pembatas tersebut juga dapat ditemui pada metode arithmetic dan juga subjective matching. Next. Selanjutnya merupakan analisis kesesuaian lahan pertanian. Metode yang digunakan yaitu weight factor matching untuk mengetahui kesesuaian aktual dan juga arithmetic untuk mengetahui kesesuaian potensial. Untuk kesesuaian lahan bawang putih dan juga ubi kayu, diperoleh hasil untuk weight factor matching bahwa hampir di semua satuan lahan subdestansi tidak sesuai untuk pemanfaatan bawang putih maupun ubi kayu. Namun, apabila dilakukan pengembangan lebih lanjut, terutama terhadap faktor pembatas yang berupa drainase dan tekstur tanah, maka satuan lahan di subdestansi berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai lahan untuk penanaman bawang putih maupun ubi kayu. Next. Selanjutnya, untuk kesesuaian lahan pertanian ada bawang merah dan juga kentang. Untuk bawang merah dan juga kentang memiliki faktor pembatas yang sama, yaitu drainase yang buruk, kemiringan lereng, dan juga curah hujan tahunan yang tinggi. Kemudian, faktor pembatas yang utama pada pemanfaatan lahan kentang adalah rata suhu tahunan yang rendah atau terlalu tinggi. Next. Evaluasi sumber daya lahan untuk kesesuaian pertanian diidentifikasi dengan menggunakan weight factor. Berdasarkan hasil analisis, pemanfaatan lahan untuk ekowisata maupun lapangan golf tidak sesuai dimanfaatkan di subdestansi. Namun, untuk permukiman, terdapat satuan lahan yang sesuai, yaitu dataran aluvial dan juga dataran kaki Gunung Api Sumbing Muda. Next. Baik, berikutnya adalah evaluasi sumber daya lahan, rekomendasi penggunaan lahan untuk satuan lahan kerucut gunung api, sumbing muda, lereng perbukitan struktural menoreh, dan lereng perbukitan denodasional Gunung Sumi Tua dengan kelas kemampuan lahan 7 dan 8 direkomendasikan hanya dimanfaatkan untuk jagar alam, hutan konservasi atau hutan lindung atau kawasan ekowisata dengan pertimbangan relief lereng yang terjal dan tingginya tingkat kepekaan erosi. Dan bawang putih diarahkan pada suatu lereng perbukitan struktural menoreh dengan sistem terasiring. Bawang merah diarahkan dengan satuan lahan lereng tengah dan dataran kaki karena sesuai dengan kelas kemampuan lahannya yaitu kelas 4 dan kelas 2 dengan tetap memperhatikan upaya untuk mengatasi faktor pembatas, kedalaman, perakaran, dan tingkat erodibilitas. Ubi kayu diarahkan pada satuan lahan lereng bawah dan dataran aluvial. Kemudian eh, satuan lahan dataran aluvial dengan topografi datar, erodibilitas yang rendah, kerentanan banjir rendah, tingkat tingkat bawah longsor yang rendah dengan kelas kemampuan lahan 4 dan 2 dapat dimanfaatkan untuk kawasan permukiman. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis sumber daya air.
untuk ketersediaan air meteorologis. Di sini ada 8 grafik yang mempunyai kemiripan pola, yakni untuk garis biru adalah curah hujan yang mempunyai pola cekungan. Kemudian untuk evaporasi, eh, polanya adalah datar dari bulan Januari hingga Desember. Kemudian untuk EA mempunyai pola yang mengikuti dari curah hujan, ya ini berbentuk cekungan. Kemudian untuk analisis sumber daya air permukaan, ketersediaan air permukaan, pola yang terlihat pada probabilitas 80% sama seperti pola probabilitas 60%, di mana DRO-nya yang paling besar berada pada bulan yang sama tiap periodenya. Eh, dan untuk probabilitas 60% memiliki nilai DRO yang selalu lebih tinggi daripada probabilitas 80%. Untuk rata-rata DRO tinggi untuk rata-rata DRO tinggi berada pada bulan Februari dan Maret karena pada perhitungan sistem neraca air, Februari dan Maret menerima banyak masukan air atau surplus dari bulan sebelumnya. Kemudian untuk bulan Oktober mempunyai sedikit DRO karena pada bulan sebelumnya seperti Agustus dan September memiliki defisit air sehingga tidak mendapat timbuhan air yang banyak. Analisis potensi air tanah di subdestansi secara kualitatif dilakukan melalui pencarian data mengenai parameter geologi, kelerengan, dan jenis tanah masing-masing unit lahan di subdestansi. Subdestansi terletak pada 3 formasi geologi, yaitu formasi Kebo Butak, formasi Nanggulan, dan formasi Jonggrangan dengan litologi yang tersebar di subdestansi diantara adalah batuan gunung api Sumbing, batuan gunung api Tua Sumbing, endapan gunung api Molde Merapi, andesit, dasit, dan aluvial. Pada perantaraan lerengan, unit lahan subdestansi memiliki kemiringan lereng antara 0 hingga lebih dari 45%. Adapun jenis tanah yang terdapat di subdestansi yaitu intisol, inseptisol, vertisol, dan altisol. Dapat diketahui bahwa potensi air tanah di subdestansi memiliki variasi di setiap unit lahannya. Potensi air tanah dengan kelas tinggi hanya terdapat di wilayah dataran aluvial yang memiliki litologi aluvium, kemiringan lereng yang berkisar antara 0 sampai 15%, dan jenis tanah entisol. Kemudian secara kuantitatif diketahui bahwa potensi ketersediaan air tanah di subdestansi secara keseluruhan memiliki nilai yang rendah. Potensi air tanah diklasifikasi sedang terdapat di wilayah dataran aluvial dan lembah sungai dataran kaki. Nah, kemudian selanjutnya adalah kebutuhan air domestik. Berdasarkan perhitungan kebutuhan air domestik yang dilakukan, diperoleh bahwa kebutuhan air domestik mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2012 ke tahun 2021 sebanyak 29.673 jiwa, sehingga menyebabkan peningkatan kebutuhan air domestik sebanyak 574.386 meter kubik per tahun. Selanjutnya adalah kebutuhan air pertanian. Berdasarkan grafik itu dapat diketahui bahwa untuk tanaman padi, baik periode 1 dan 2, Kecamatan Kajoran merupakan kecamatan dengan kebutuhan air terbanyak. Sementara itu, untuk tanaman jagung, Kecamatan Kaliangkrek merupakan kecamatan dengan kebutuhan air terbanyak. Berdasarkan grafik kebutuhan air peternakan dan perikanan, dapat diperoleh bahwa Kecamatan Salaman merupakan kecamatan dengan kebutuhan air untuk perikanan terbesar dan Kecamatan Kajoran sebagai kecamatan dengan kebutuhan air peternakan terbesar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.